Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membahas salah satu perkutut lokal. Jenisnya adalah perkutut lokal alam dengan salah satu katuranggan yang banyak diminati oleh para pecinta perkutut lokal katuranggan. Jenis dari perkutut ini adalah lokal alam, berarti perkutut yang langsung didapatkan dari alam, bukan perkutut yang diternak. Kita bisa lihat fisiknya, ada seperti membesar ya di bagian dadanya itu. Perkutut yang membesar di bagian dada itu ada yang sangat besar, jendol besar, ada yang kurang besar. Perkutut yang jendolnya sangat besar itu biasanya sudah dirawat dengan rawatan yang sudah cukup lama. Untuk yang jendolnya kurang besar biasanya baru didapatkan. Paling tidak jika kita amati, jenis perkutut ini adalah perkutut lokal alam dengan katuranggan kantong semar. Namun masih baru didapatkan, cuman sudah memiliki karakter ngantong semar. Karakter ngantong semar itu antara lain seperti pewayangan semar yang kita lihat sebelumnya tadi. Jadi ada membesar di bagian perut itu ya. Burungnya biasanya lehernya itu seperti pendek, menyatu dengan perut yang membesarnya. Kemudian bagian dada atau perut ini yang pasti membesar. Cuman membesarnya itu ada beda antara perkutut lokal alam dengan perkutut Bangkok. Jika perkutut lokal alam biasanya membesarnya hanya seperti ini, ya nanti lebih besar lagi, tidak sampai jendol. Jika perkutut Bangkok biasanya membesarnya itu sampai jendol semua, jadi sangat kelihatan jendolnya itu. Namun untuk lokal alam biasanya tidak sampai terlihat jendol, hanya membesar saja. Nah, membesar yang rata semua ya. Ini memang ada bedanya. Perkutut dengan ciri-ciri seperti itu dinamakan perkutut lokal alam katuranggan kantong semar. Apa itu kantong semar? Kantong semar adalah salah satu perkutut yang dikaitkan dengan tokoh pewayangan Semar. Siapakah Semar itu? Itu adalah salah satu nama tokoh utama dalam Punokawan di pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan Wiracarita, Mahabharata dan Ramayana. Meskipun demikian, nama Semar ini tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut yang berbahasa Sanskerta, karena tokoh ini merupakan ciptaan tulen dari pujangga Jawa. Untuk bentuk fisik Semar itu memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya.
Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin lelaki tetapi memiliki seperti payudara yang membesar, ya, gemuk, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Jadi Semar ini memang sangat lengkap sebagai simbol atas semuanya. Jika kita kaitkan dengan perkutut kantong semar, memang perkutut kantong semar ini biasanya akan semakin membesar ketika usia sudah tua. Usia sangat dewasa, semakin tua semakin membesar. Itu ciri-ciri dari kantong semar. Sehingga ketika masih muda itu hanya diketahui karakter-karakternya saja, bahwa nanti akan semakin tumbuh membesar jika semakin tua, dan itu karakter dari perkutut kantong semar. Sebagaimana simbol semar yang memang memiliki wajah yang tua, yang mana kantongnya perkutut ini juga nanti akan muncul ketika sudah tua, semakin membesar. Maka hal inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk kemiripan antara carita Punakawan, carita Semar, dengan perkutut lokal alam kantong semar. Paling tidak perkutut lokal alam kantong semar itu juga sebagai simbol, sebagaimana simbol semar tadi, bagaimana kemudian dia berwajah tua tetapi tetap memperlihatkan kepemudaannya. Dia mengasuh, dia menjadi maha guru, menjadi sesepuh. Dia ada di atas dewata tetapi merakyat. Itulah harapan bagaimana kita itu juga bisa seperti tokoh Semar, yang walaupun kita itu ada di derajat atas mungkin, tetapi kita tetap merakyat. Kita hendaknya juga selalu menjadi seorang guru bagi diri kita, untuk membimbing diri kita sendiri dan masyarakat sekitar kita. Itulah filosofi dari Semar. Sehingga dengan memelihara perkutut kantong semar, diharapkan dia itu akan tergeret energinya menuju energi simbol semar tadi, sehingga akan menjadi sosok sebagaimana sosok Semar. Itulah harapannya. Keistimewaan dari perkutut kantong semar itu sebagaimana filosofi dari Semar itu sendiri, yaitu sesepuh, merakyat, dan juga mampu untuk menguasai berbagai elemen baik atas maupun bawah. Oleh karena itu, perkutut dengan jenis lokal alam kantong semar itu sangat banyak diminati oleh para pecinta perkutut Katurangan.
Semar dalam cerita pawayangan, meskipun statusnya hanya sebagai abdi, tetapi keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Baratayuda, menurut versi aslinya, penasihat pihak Pandawa hanya Kresna seorang, maka dalam pewayangan jumlah ditambah menjadi 2 dan yang satu adalah Semar. Maka itulah yang diharapkan memelihara perkutut Katuranggan Kantong Semar. Bagaimana kemudian walaupun kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, namun hendaknya kita memiliki derajat yang tinggi di mata Tuhan sebagaimana filosofi dari Mbah Semar tersebut. Terima kasih.